Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inanda Hanisa Lestari dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi dan Biostatistika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungal dan rickettsia zoonosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungal, yaitu candidiasis. Apa itu candidiasis? Yaitu merupakan sekelompok infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans ataupun spesies lain dari genus Candida. Organisme ini khususnya menginfeksi kulit, kuku, membran mukosa, dan traktus gastrointestinal. Tetapi organisme ini juga dapat menyebabkan penyakit sistemik. Candida ini dapat hidup sebagai saprobe tanpa menyebabkan kelainan pada berbagai permukaan tubuh manusia dan hewan. Pada keadaan tertentu ini, Candida menjadi patogen dan menyebabkan penyakit yang disebut candidiasis atau candidosis. Candida spp ini dikenal sebagai fungi dimorfik yang secara normal ada pada saluran pencernaan, saluran pernafasan bagian atas, dan mukosa genital pada mamalia. Yang kedua, penyakit epidemiologi candidiasis. Kejadian candidiasis ini dilaporkan memiliki proporsi yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Candidiasis ini secara predominan terjadi pada usia pertengahan atau usia lanjut. Candidiasis ini dapat menyerang segala umur. Insiden diduga lebih tinggi di negara berkembang, terjadi lebih banyak pada daerah tropis dengan kelembapan udara yang tinggi. Candidiasis seringkali lebih banyak pada musim hujan, sehubung dengan daerah-daerah yang tergenang air. Epidemiologi candidiasis ini biasanya terjadi pada pasien yang memiliki faktor risiko seperti pasien dengan imunokompromis. Secara global, frekuensi dari infeksi ini meningkat, terutama menyerang pekerjaan kebun, tukang cuci, petani, riwayat diabetes mellitus, salah satu faktor yang mempermudah berkembangnya Candida albicans. Etiologi candidiasis. Penyebab candidiasis adalah infeksi oleh genus Candida yang menyebabkan sekelompok heterogen dan jumlahnya sekitar 150 spesies jamur atau ragi. Banyak dari spesies Candida ini merupakan patogen oportunistik pada manusia, walaupun sebagian besar tidak menginfeksi manusia. Candida albicans berbentuk oval dengan ukuran 2-6 kali 3-9 mikrometer. Dapat memproduksi budding cells, pseudohifa dan hifa. Kemampuan untuk merubah menjadi beberapa bentuk morfologis secara simultan dikenal sebagai polimorfisme. Candida albicans ini adalah jamur dimorfik yang bertanggung jawab pada 70-80% dari seluruh infeksi Candida. Sehingga Candida albicans ini merupakan penyebab tersering dari infeksi Candida yang superfesial dan sistemik. Media penularan candidiasis. Jamur Candida albicans ini merupakan penyebab candidiasis. Jamur ini mempunyai habitat di tempat-tempat lembab dan air. Air yang tergenang di toilet umum mengandung 70% jamur Candida albicans penyebab keputihan. Sedangkan air yang mengalir dari keran toilet umum mengandung kurang lebih 10-20% jamur Candida albicans. 2. Selain itu, pertukaran cairan tubuh sewaktu berhubungan seksual juga berpotensi menjadi sarana penyebaran penyakit ini. Patogenesis candidiasis. Candidiasis ini termasuk infeksi jamur superfesial yang menyerang jaringan berkeratin seperti rambut, kuku, stratum, dan korneum yang disebabkan oleh jamur genus Candida. Candida merupakan organisme oportunistik yang dapat menjadi patogen pada kulit, kuku, dan mukosa.
Mekanisme patogenesis infeksi ini dimulai dengan pelengketan kandida pada epitel akibat glikoprotein pada permukaan kandida dan sel epitel. Kemudian kandida akan memproduksi enzim proteinase, hyaluronidase, kondroitin, sulfatase, dan fosfolipase. Fosfolipase ini berfungsi menghidrolisis fosfolipid membran sel epitel. Sedangkan protase dan enzim lain bersifat katolik sehingga memudahkan penetrasi kandida ke dalam epidermis. Faktor predisposisi yang berpengaruh pada infeksi kandida meliputi kondisi lokal, kulit lokal, status nutrisi, perubahan status fisiologi, penyebab sistemik, dan penyebab iatrogenik. Yakni beberapa faktor-faktor yang berpengaruh pada infeksi kandida, yaitu yang pertama faktor predisposisi mekanik seperti trauma, sumbatan lokal, kelembapan dan atau maserasi, pemakaian gigi palsu, sumbatan pakaian, dan obesitas. Yang kedua, faktor predisposisi nutrisi seperti malnutrisi. Contohnya seperti malnutrisi, avitaminosis, dan defisiensi besi. Yang ketiga, faktor predisposisi perubahan status fisiologis, seperti contohnya umur yang berkaitan dengan status imunologis, dan kehamilan dan menstruasi pada wanita. Yang keempat, faktor predisposisi penyakit sistemik, contohnya seperti sindrom Down. Yang kelima, yang terakhir, faktor predisposisi iatrogenik, contohnya seperti penggunaan kateter dan jalur intravena. Gejala klinis kandidiasis pada hewan yaitu gejala pada ayam terserang kandidiasis tidak terlalu spesifik. Namun akibat penyakit ini bertumbuhan ayam menjadi terhambat bulu berdiri atau ayam yang mengalami diare. Gejala klinis kandidiasis pada manusia. Kandidiasis oral kadang-kadang dapat terjadi tanpa gejala. Gejala yang paling umum adalah rasa tidak enak dan terbakar pada mulut serta perubahan rasa. Kandidiasis oral tergolong dalam kandidiasis mukokotan. Gejala kandidiasis orofaring berupa rasa sakit terbakar, sensasi rasa yang berubah atau gangguan mengecap, dan kesukaran untuk menelan makanan cairan atau padat. Pada banyak pasien dapat asimptomatik. Kebanyakan kandidiasis orofaring terdiri dari tiga bentuk, yaitu yang pertama pseudomembran berupa plak berwarna putih pada mukosa bukal, gusi atau lidah. Yang kedua erythematosa dan cheilitis angularis atau hiperplastik kronis kandidiasis seperti leukoplakia, cheilitis pada sudut mulut. Nah, yang pertama, gejala klinis pada manusia. Kandidiasis pseudomembran merupakan infeksi kandida klasik yang membentuk klak putih ukuran 1-2 cm atau lebih luas di mukosa mulut. Infeksi ini biasanya menampilkan membran yang melekat longgar yang terdiri dari organisme jamur dan debris selular yang meninggalkan sebuah peradangan, terkadang area kemerahan atau perdarahan jika pseudomembrannya ini dihilangkan. Yang kedua, bentuk kandidiasis lain yang sering ditemukan adalah kandidiasis erythematosa berupa plak kemerahan halus yang biasanya ditemukan pada palatum, mukosa yang bukal, dan dorsum lidah. Permukaan eritema menunjukkan atrofi dan peningkatan vaskularisasi. Lesi ini memiliki tepi yang difus yang membantu membedakan erythroplakia yang mempunyai demarkasi yang lebih tajam. Kandidiasis ini dianggap penerus kandidiasis pseudomembran, namun juga dapat muncul sendiri.
Yang terakhir, cheilitis angularis merupakan fisura yang terinfeksi dari komisura mulut, sering dikelilingi oleh eritema atau keretakan di sudut bibir. Lesi ini sering terinfeksi oleh Candida dan Staphylococcus aureus. Pada atopi juga sering dikaitkan dengan cheilitis angularis. Kulit kering dapat mempercepat perkembangan fisura di komisura, sehingga memungkinkan invasi mikroorganisme. Pengobatan kandidiasis pada hewan. Pengobatan dapat dilakukan menggunakan koper sulfat dengan takaran 1:2000. 1 bagian koper sulfat dan 2000 bagian air minum. Pengobatan juga dapat dilakukan menggunakan gentian violet yang dicampur dalam pakan dengan dosis 1 pound per ton pakan. Pengobatan kandidiasis pada manusia. Obat kumur chlorhexidine atau CHX dapat membantu mencegah kandidiasis oral pada orang yang menjalani pengobatan kanker. Kandidiasis orofaringeal harus diobati dengan obat anti jamur dan biasanya memberikan respon yang baik terhadap pengobatan dengan clotrimazole dan nystatin topikal. Obat anti jamur sistemik seperti fluconazole atau itraconazole mungkin diperlukan pada kandidiasis orofaringeal yang tidak merespon pengobatan topikal. Namun pada kasus resisten terhadap azol diperlukan pengobatan dengan amphotericin B. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Rickettsia zoonosis, yaitu Morini typhus. Pengertian Morini typhus yakni tifus endemik merupakan penyakit demam yang disebabkan oleh Rickettsia typhi. Tifus Morini ini adalah bentuk tifus yang dikeluarkan oleh kutu Xenopsylla xeophis. Biasanya pada tikus ini berbeda dengan tifus epidemi yang berkurang ditularkan oleh kutu. Tifus Morini ini adalah entitas yang kurang dikenal karena sering bingung dengan penyakit virus. Kebanyakan orang yang terinfeksi tidak menyadari bahwa mereka telah digigit kutu. Epidemiologi Morini typhus. Morini typhus ini terjadi terutama di lingkungan padat tempat manusia dan tikus hidup berdekatan. Kejadian Morini typhus telah dilaporkan di seluruh benua, terutama di negara tropis. Penyakit ini banyak ditemukan terutama di Texas dan California, Amerika Serikat, wilayah Mediterania, Asia, dan Afrika. Morini typhus ini paling sering terjadi pada pelancong ke wilayah Asia Tenggara, menunjukkan bahwa Asia Tenggara adalah daerah paparan infeksi Morini typhus yang paling umum dengan hampir separuh dari total kejadian terutama di Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Morini typhus ini masih menjadi etiologi penting. Morini typhus ini masih menjadi etiologi penting karena demam akut di Singapura dan insiden penyakit ini tertinggi di antara penyakit pekerja imigran yang tinggal di daerah miskin dan tidak bersih. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat prevalensi tertinggi untuk antibodi terhadap RTP ini. Prevalensi sebesar 42% ditemukan di antara warga Malang, Jawa Timur. Etiologi Morini typhus. Morini typhus ini merupakan penyakit zoonosis endemik yang disebabkan oleh Rickettsia typhi. Bakteri intraselular obligat gram negatif yang berbentuk bacilli dan bacilli pendek yang menimbulkan demam akut seperti organisme Rickettsia lain. RTP ini merupakan bakteri kecil 0,4 kali 1,3 mikrometer.
yang bergantung kepada arthropoda hematopagus seperti kutu dan mamalia untuk mempertahankan siklus hidupnya. Nah, siklus penularan murine typhus. RTP berkembang biak di sel epitel midgut kutu dan keluar bersama feses. Manusia dan mamalia lainnya terinfeksi bakteri melalui gigitan kutu dan kotoran yang terinokulasi di tempat gigitan. Bakteri ini juga menginfeksi organ reproduksi kutu yang memungkinkan penularan infeksi secara transovarial. Faktor utama murine typhus ini adalah kutu tikus, Xenopsila sciopis. Siklus klasik murine typhus melibatkan tikus hitam ratus-ratus dan tikus coklat. Dan tikus coklat ratus norvegisus di daerah perkotaan dan kutu tikus Xenopsila sciopis. Murine typhus juga ditemukan di daerah pinggiran, tempat tupai, kucing, anjing, dan kutu hidup berdampingan, terutama di daerah dengan kebersihan rendah dan kontak dekat tikus dan manusia. Reservoir lainnya adalah opossum dan kucing. Seperti halnya leptospirosis, insiden murine typhus memuncak musiman pada musim panas. Kondisi iklim musim panas dan basah menambah jumlah tikus dan meningkatkan risiko manusia terpapar. Gejala dan tanda klinis murine typhus. Murine typhus ini sulit didiagnosis terutama pada awal perawatan karena gejala klinisnya tidak spesifik seperti ruam kulit kemerahan, perdarahan konjuktiva, dan atau perdarahan gastrointestinal. Umumnya diagnosis berdasarkan klinis, riwayat berpergian, cuaca dingin, atau lingkungan padat. Anamnesis biasanya ada riwayat tergigit vektor, garukan di tempat gigitan kutu, memungkinkan feses mengandung rickettsia berinokulasi ke dalam luka gigitan, masuk ke aliran pembuluh darah, dan berkembang masa inkubasi 7-4 hari. Murine typhus ini mempunyai trias gejala utama demam, nyeri kepala, dan uap kulit membran rash, serta gejala lain seperti menggigil, mialgia, dan malaise. Demam dapat bertahan 3-7 hari. Ruam kulit kemerahan rash merupakan gejala utama pada murine typhus dengan insiden bervariasi antara 20% hingga 80%. Pada keadaan berat ini, murine typhus dapat melibatkan sistem saraf pusat. Gejala berupa nyeri kepala, demam, dan kaku leher 10 hari sampai 3 minggu. Setelah onset demam, gejala neurologis lebih serius yaitu diplopia, edema papil, dan paralis wajah. Diagnosis murine typhus. Diagnosis berdasarkan gejala klinis dan penyebaran epidemiologi. Murine typhus ini harus dipertimbangkan pada demam persisten, riwayat paparan kutu seperti tikus, kucing, atau opossum, riwayat perjalanan ke daerah tropis atau semitropis, juga populasi tikusnya sangat banyak. Jika diobati lebih awal, gejala lebih ringan dan pemulihan lebih singkat. Terapi tidak boleh ditunda dengan alasan menunggu hasil tes laboratorium. Pemeriksaan laboratorium murine typhus. Diagnosis definitif berdasarkan hasil tes IFA, imunofluoresensi SI, darah yang dianggap gold standard tetapi jarang dilakukan pada awal gejala. Titer terdeteksi oleh IFA pada 50% pasien di akhir minggu pertama gejala dan hampir seluruh pasien setelah 2 minggu. Pada pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan adanya trombositopenia, leukopenia, dan hiponatremia ringan, peningkatan enzim hati, transaminemia ringan, dan peningkatan laktate
dehidrogenase. Hematuria dan proteinuria ditemukan pada 1-3 hingga 1/2 pasien dewasa. Pencegahan murine tifus. Cara terbaik pencegahan adalah meminimalkan pajanan vektor dengan membatasi kontak hewan pengerat kutu, menjaga kebersihan diri, menggunakan insektisida untuk menurunkan populasi hewan pengerat. Pengobatan murine tifus ini, pengobatan tifus yang utama adalah pemberian obat antibiotik. Antibiotik sangat efektif jika dimulai dini pada minggu pertama gejala. Doxycycline merupakan obat pilihan drug of choice. Digunakan selama 7-10 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.